Ini kabar tentang Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah Jokowi sedang sakit-sakitan dan penuh kecemasan? Ini judulnya mengerikan ya. Sindroma pasca lengser. Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, menilai apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi terlalu aneh bahkan mengada-ada. Dia menegaskan, publik sendiri tak mengenal siapa sosok Sukodigdo Wardoyo. Tak ada rekam jejak yang jelas dan pasti. Kata dia, Jokowi sebagai presiden tentu mendapatkan pengamat VVIP dan begitu juga setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden masih mendapatkan pengawalan dari Pas Pampres. Sebaiknya masyarakat tidak perlu merisaukan dan memperhitungkan aksi tersebut. Pasukan berani mati pembela Jokowi akan mengadakan apel akbar September ini. Wow. Ada apa lagi nih? Di bulan September. Ada apa di bulan September ini? Kok saya ngeri-ngeri sedap begini ya? Akan gelar apel siaga untuk pasukan berani mati pembela Jokowi. Ya Allah. Ini apa-apaan ini? Kita langsung lihat kabarnya ya, dari jakarta1.com. Pasukan berani mati pembela Jokowi akan mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Ahad 22 September 2024. Dalam rangka apa? Apel akbar ini menunjukkan komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Demikian dikatakan oleh Koordinator Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, dalam pernyataan kepada wartawan Rabu kemarin. Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta. Sukodigdo mengklaim sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait apel akbar pasukan berani ini. Kita selalu mematuhi prosedur dan konstitusi ketika akan melakukan berbagai kegiatan termasuk apel akbar. Ya, ini maksudnya apa ya? Mematuhi prosedur dan konstitusi. Anda ini sudah melecehkan konstitusi. Konstitusi yang dalam konteks kepresidenan itu ada yang namanya pengawal presiden, Pas Pampres. Ini mau menggantikan Pas Pampres ini atau gimana? Ia menargetkan apel akbar pasukan berani mati ini berjumlah 20.000 yang memiliki militansi tinggi. Ini ujung-ujung ojol-ojol. Gimana ceritanya tiba-tiba ada 20.000? Allahu Akbar. 20.000 mobil SMK juga kemana itu? Anggota kami bukan kaleng-kaleng. Ya, manusia berarti ya kalau bukan kaleng-kaleng. Dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi. Kenapa Jokowi harus dibela? Bela itu negara, bela itu Pancasila, bela itu Islam. Kata Sukodigdo, saat ini ada situasi yang tidak kondusif dari mantan orang-orang terdekat Jokowi yang ingin memperburuk bangsa Indonesia. Waduh. Orang-orang terdekat Jokowi sakit hati karena kalah Pilpres 2024 dan terus memprovokasi rakyat. Sebut nama dong, jangan hoax. Nah, ini langsung ditanggapi oleh Ustadz Rizal Fadilah. Dahsyat nih. Mulyono panik nggak? Gerakan September. Agenda Sukodigdo Wardoyo yang akan menggalang dan apel akbar 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi di bulan September ini menggelikan dan mengingatkan sejarah keruntuhan Soekarno akibat gerakan September, tepatnya tanggal 30 yang diketahui kemudian didalangi oleh PKI. Soekarno sendiri sudah sakit-sakitan waktu itu. Pasukan berani mati pembela Jokowi ini apakah sama dengan pasukan Cakrabirawanya Soekarno? Tentu beda, karena Cakrabirawa adalah pasukan bersenjata dan resmi, tapi pasukan Jokowi ini mendadakan, gertakan, dan mungkin juga jilatan. Persamaannya yaitu sama-sama berada di ujung masa jabatan.
Soekarno sedang sakit-sakitan sehingga Cina bersama PKI harus memastikan kelanjutan kepemimpinan Indonesia pasca Soekarno. Sementara Jokowi justru sedang mengenang masa sakit-sakitan sehingga nama Mulyono dimunculkan dan menjadi populer. Agak kabur dengan nama Hari Mulyono, adik ipar Jokowi yang meninggal 2018. Konon fotonya mirip Jokowi. Mungkin Jokowi kini juga sedang sakit-sakitan, cemas menghadapi masa depan. Sindroma pasca lengser. Memandang dengan tatapan kosong, nasib diri dan keluarga, akankah bahagia atau sengsara? Sementara kasus-kasus di ujung terus mendera, mulai dari pikniknya Kaisang hingga fufu-fafa Gibran. Ijazah Hari Mulyono juga terus menghantui. Rupanya hal ini yang menyebabkan perlunya pasukan berani mati untuk membela Jokowi. Pasukan Sukodigdo disiapkan. Ironi, karena ini melecehkan pasukan pengawal presiden dan aparat keamanan yang memang masih harus menjaga Presiden Jokowi. Lalu apel ini inisiatif kelompok masyarakat atau desain Jokowi sendiri? Jika ditanyakan mungkin jawabannya, tanya saja pada Tugu Proklamasi. Kok tanya saya? Baru beberapa hari lalu Ketum Solmed Sylvester Matutina bertengkar seru dengan Rocky Gerung dengan alasan membela mati-matian Jokowi. Akan mengejar sampai liang kubur katanya. Emang bisa? Jokowi sedang membutuhkan para pemasang badan di akhir masa jabatan. Jokowi saat ini masih hidup sehingga ada pasukan berani mati. Akan tetapi jika Jokowi sudah mati, masihkah ada pasukan berani? Berani hidup? Atau unjuk massa para pembela Jokowi 22 September nanti di Tugu Proklamasi dengan jumlah ribuan tentu mudah saja karena pembiayaan tidak masalah. Jokowi masih berkuasa kok, mampu menangani kalau saja diajukan proposal. Tapi masalahnya adalah pola itu rentan dan akan memancing konflik horizontal ke depan yang langsung atau tidak justru akan merugikan Jokowi sendiri dan keluarganya. Kerugian yang sudah terbaca saat ini adalah kepanikan luar biasa Jokowi sehingga harus menyiapkan pasukan segala. Sekurangnya merestui. Sedemikian menakutkannya situasi sehingga diperlukan gerakan September menuju Oktober. Pas Pampres sudah tidak berdaya atau diragukan lagi loyalitasnya. Semestinya Jokowi bisa lengser dengan nyaman. Namun nampaknya ia bimbang dan bingung. Jika gerakan September digelindingkan, maka diprediksi akan muncul gerakan Oktober. Sebagaimana dulu pada tahun 1965, setelah gerakan PKI, maka muncul gerakan TNI yang menumpas PKI. TNI kini yang sepertinya diam, namun ke depan akan banyak berbuat dan bergerak dalam rangka menumpas anasir-anasir pengganggu dan perusak ideologi Pancasila. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Bandung 7 September 2024. Rizal Fadilah. Ya, ini tanggapan yang luar biasa dahsyat dari Pak Rizal. Saya kira sudahlah Pak Jokowi, siap-siap lengser saja. Nggak usah menyiapkan diri untuk membentengi dengan segala macam. Kalau toh tidak merasa punya salah. Ya, kecuali merasa punya salah. Salahnya salah-salah besar pula. Repot kalau sudah begitu. Salah satu bagian yang sangat penting selepas 20 Oktober adalah hilangnya sumber daya atau kekuatan pemaksa dari Jokowi. Dari berkuasa menjadi pengaruh. Di dalam ilmu politik, salah satu sumber daya untuk memaksa yang amat sangat penting, krusial, namanya kewenangan, otoritas. Kewenangan adalah sesuatu yang melekat dan bisa digunakan oleh seseorang yang mencapai titik kekuasaan. Pada orang yang berpengaruh, kewenangan itu sudah hilang. Ia sama seperti hilangnya tanda pangkat yang dicopot dari baju kita. Pada kasus Jokowi nanti kita harus lihat seberapa jauh Jokowi menempatkan dirinya dan ditempatkan oleh sejarah Indonesia sebagai mantan presiden yang punya pengaruh dan kewibawaan yang besar.